Yesus ada bagi saudara. Saya tahu saya bisa merasakan dalam roh, dalam spirit, bahwa saudara tertekan untuk memperjuangkan kerajaan ada di sini. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan Yesus kita akan melihat mujizat demi mujizat pasti terjadi. Tempat ini diurapi, diberkati. Kalau Tuhan izinkan tempat ini ada di sini, artinya kita akan melihat sesuatu kegerakan dan revival akan terjadi di kota ini. Kita tidak tahu kapan, semua kairosnya Tuhan, semua waktunya Tuhan. Yang penting kita kerjakan apapun yang terjadi, kita lakukan, kita melayani. Oke, saya mau bawakan 1-2 lagu. Ini Pak Wawan ini ya, kita sama-sama mengemban misi Tuhan, karena saya gembala misi di GSJS atau misi pastor. Kemudian Pak Wawan ini pastoral pastor, jadi gembala pastoral ya. Kita berdua diizinkan Tuhan, kita akan GSJS akan support satu gereja yang ada di Tepa, Maluku Barat Daya, yaitu di Sungai Yordan. Mungkin ada yang pernah tahu gereja itu, Pak Ulu Kili-Kili ya. Jadi kita mau bangun gereja mereka sekian lama, karena GSJS kasihan kalau lihat rumah gereja papan-papan begitu ya. Karena kita GSJS adalah gereja yang diberkati Tuhan, maka kita juga mau jadi berkat buat saudara-saudara seiman sampai ke pelosok-pelosok dunia. Maka kali ini Tuhan izinkan kita ke Maluku Barat Daya. Sekalian mau nyebrang pulang kampung, lihat mama dulu. Gitu kan? Di sana kalau orang Daya bilang hokama gitu kan. Nanti kita malah tuh gitu ya. Jadi jangan khawatir, saya orang asli dari Maluku Barat Daya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Saya mau nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pujian bukan sekedar sebuah hiburan belaka seperti orang sebulan di luar sana, tapi pujian itu di mana kita melekat. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that
saya berbangga, bersyukurlah. Kita punya Tuhan yang asli, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Curahkan segala curahkan kesetiaan yang tiada taranya dalam hidup kita. Berapa banyak percaya Tuhan Yesus setia dalam hidup kita. Ulangkan kedua tangan kita sama-sama.
barangkali malam ini yang datang dengan sakit, dengarkan sudah sembuh. Sudah sembuh, kau sudah terlepas. Sedikit perkenalan dari kami dari GSCS. Mungkin Bapak Ibu pasti saya yakin ada yang bertanya-tanya, kok gereja 1 jam saja? Nah, gereja 1 jam saja ini memang sempat menjadi semacam kontra gitu ya di kalangan gereja Kristenan, karena ada yang berpikir gereja kok 1 jam, kok gak niat buka gereja gitu. Tapi sebenarnya GSJS itu istilah 1 jam saja itu sebuah filosofi yang diambil dari pernyataan Tuhan Yesus. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga dengan aku? Waktu dia kembali di Taman Getsemani di kamar doa, ternyata mereka tertidur. Makanya dia bilang, bisakah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Maka lahirlah gereja 1 jam saja. Dan memang awalnya benar-benar kita ibadahnya 1 jam. Dan dia punya visi awal adalah menjangkau para pebisnis. Maka gereja ini harus hadir di mall-mall yang ada, mall-mall besar di Surabaya. Memang sempat orang berpikir kok 1 jam, ternyata bisa. Dan kami sempat 10 sesi ibadah dari jam 10 sampai jam 7 malam. Awalnya memang agak berat, tapi tiba-tiba Tuhan buat melonjak gerejanya. Yang di Pakuan Mall, Bapak Ibu tahu, dalam 5 tahun ya, waktu kami pindah itu, dalam 5 tahun, hari ini sudah menjadi 6 sesi ibadah. Satu sesi bisa hadir 1.800 sampai udah bisa 2.100 satu sesi. Jadi 6 sesi. Itulah perkembangan sedikitnya perkembangan GSJS. Bersama Pastor Michael Gunawan dan juga tim di sana. Di Pak Wawan juga istrinya juga di Bunga yang nyanyi waktu yang tepat. Tahu ya? Tak selalu Tuhan menjawab doa. Nah, ini suaminya ya, Pak Wawan. Aduh. Kalau kita menyatakan sesuatu sedikit perkenalan sebelum kita turun ke bawah. Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa ya. Kami bisa hadir di sini, kami merasa di sini adalah keluarga kami juga. Dan bukan orang lain ya. Saya selalu lesetkan begitu GSJS gereja 1 jam saja. GSJA berarti adalah cabang dari GSJ. Ya kan? Karena gereja 1 jam aja. Ya, shalom saudara semuanya. Luar biasa ya, siapa yang merasa Tuhan Yesus baik? Katakan ke kanan kiri, Tuhan Yesus sayang kamu. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Bukan suatu kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Pastor Prigo. Dan mohon maaf tadi kita ngambil waktu cukup lama, saya lihat Prigo cukup panjang. Tapi inilah kami nggak sengaja di sini. Karena tadi ketemu dengan Bapak Marlon ya, yang sebetulnya ya tadi Ibu, itu tadi Ibu Gembala ya? Salam kenal Bu, mohon maaf. Nah, Ibu Gembala tadi cerita bahwa kita nggak ada jadwal sebetulnya di MOA itu, nggak ada jadwal untuk ke gereja. Karena kita hanya transit Bapak Ibu, kita tujuannya ke Tepa. Nah di Ambon memang ada acara, di situ kita juga berkati satu gereja. Jadi kita misi di GSJS ini tidak memandang semua sinode. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pastor Prigo, dan saya melihat bahwa ini tema besar atau apa Pak? Hope for the world. Ibu Gembala. Tema besar atau gimana? Atau memang tagline gereja ini? Tema satu. Tema sentralnya GSJA. Tema sentralnya GSJA. Oh gereja ini ya. Saya waktu dulu di situ baca itu Hope for the world, itu keren loh. Harapan bagi dunia. Nah saya kasih tepuk tangan dong buat gereja ini. Artinya gereja memang harus hadir untuk menyampaikan berita tentang harapan bagi dunia. Nah harapan itu hanya pada satu siapa Bapak Ibu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kita GSJS di sini melakukan itu, belajar untuk melakukan itu, dan puji Tuhan kita 5 tahun sudah berbagai pulau, khususnya saya pribadi orang Surabaya Bapak Ibu, saya nggak menyangka terdampar di pulau ini.
jadi di Pulau Moa dan sudah sering diajak oleh Pastor Frigo, karena saya sebagai gembala pastoral juga bersinergi dengan misi, yang artinya Bapak Ibu di sini jemaat juga harus mendukung gembala. Gembala juga harus mau mendengarkan jemaat, dan jemaat harus juga mau mendengarkan gembala. Nah, itu pentingnya kekristenan, karena kekristenan gaya hidup. Dan itu yang kami lakukan, dan puji Tuhan kemarin di Ambon kita sudah berkati. Dan kalau mau lihat kegiatan kami misi, bisa dilihat nanti di YouTube, itu sudah ada reportnya semua. Dan saya yakin percaya kehadiran kami di sini bukan suatu kebetulan untuk menyampaikan hal ini, supaya apa? Gereja GSCA di sini juga menjadi berkat. Tidak ada di Pulau Moa, tapi ada di Maluku Barat Daya. Mau Bapak Ibu? Amin. Untuk itu, ayo semua, harapan kita semua harus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lihat kanan kiri Bapak Ibu. Kalau lihat kanan kiri Bapak Ibu, lihat yang berdiri di depan, semuanya mengecek. Tapi ada satu pribadi yang ngecewain, hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan saya cukup, kalau saya kesaksian seperti Pak Brigo cukup panjang. Tapi intinya gini Bapak Ibu, saya pribadi di sini ini waktu sebelum berangkat saya ragu, karena yaitu tadi saya orang Surabaya, tidak terbiasa berjalan di pulau yang begitu cukup jauh. Tadi saya upload itu, teman-teman saya sudah pada DM, wow, kamu ada di pulau terjauh di Indonesia, di ujung Indonesia. Ternyata saya lihat di peta, oh iya benar, ternyata ada di titiknya kecilnya Indonesia nih. Bayangin waktu itu saya punya istri namanya Bu Hedi, punya anak 3 yang masih kecil Bapak Ibu. Nah waktu sebelum berangkat itu sudah ditanya pulang kapan, ini kapan. Wah, saya cuma bilang nggak tahu, doain gitu. Karena saudara saya ada juga di Kisar bilang, saya telepon, saya mau ke Moa. Yakin kamu di Moa? Kamu nggak pulang nanti terdampar. Nah itu langsung membuat saya drop. Tapi kembali lagi, kalau kita berharap sama Tuhan Yesus, saya berharap sama Tuhan, semuanya baik loh Bapak. Nah, saya hadir di sini dengan keadaan sehat dan bertemu Bapak Ibu biar menjadi berkat, dan semuanya bisa menjadi berkat. Amin. Karena ini bukan tugas hamba Tuhan, tapi tugas anak-anak. Nah itu poinnya. Bukan tugas hamba Tuhan untuk menjadi kesaksian, tapi tugasnya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan siapa Bapak Ibu? Siapa yang merasa anak Tuhan? Kerjakan itu semua. Tuhan Yesus memberkati